Pursuit of the Truth, bab 488-489. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat Suming menekan jarinya pada pupil mata kirinya, dunia di mata kirinya berubah merah, dan ketika jarinya menyapu seluruh mata kanannya juga, seluruh dunianya diwarnai dengan cahaya merah darah. Secemerlang darah, dan membara seolah dilalap api. Saat Suming melakukan jurus pembakaran darah, kobaran api yang dahsyat menyembur dari tubuhnya. Kobaran api ini tidak memiliki kehadiran yang mengesankan seperti tangan raksasa yang terbentuk dari lautan api, tetapi ketika menyelimuti seluruh tubuhnya, api itu membuat rambutnya bergoyang tertiup angin. Saat dia berdiri di sana dan mengangkat kepalanya untuk melihat lautan api, dia memancarkan aura seorang pria yang sangat tabah yang mampu mempertahankan ketenangannya bahkan di tengah kehancuran langit dan bumi. Aku adalah keturunan dari para berserker api. Jika kau berbicara tentang seni menyembah bulan, aku juga mengetahuinya. Suming berdiri di udara dan mengangkat tangannya. Dia mengepalkan tinjunya di telapak tangannya, lalu membungkuk dengan cepat ke arah bulan ke-9 di langit. Saat ia membungkuk, bulan ke-9 di langit mulai berubah bentuk, dan bayangan yang tampak tumpang tindih dengan bulan muncul tepat di sampingnya. Tangan yang terbentuk dari lautan api yang menyerbu ke arah Suming bergetar, seolah-olah tidak mampu menahan tindakan Suming yang membungkuk ke arah bulan, dan mulai menunjukkan tanda-tanda padam. Mulut kelelawar suci benang emas ternganga kaget di tempatnya berdiri tidak jauh di kejauhan. Sebuah dentuman terdengar di kepalanya, dan ekspresi kaget yang murni dan tak percaya muncul di wajahnya. Dia sudah tahu betapa kuatnya Suming, dan seharusnya, tidak peduli kemampuan ilahi macam apapun yang Suming gunakan untuk melawan lautan api, ekspresi kelelawar itu tidak akan berubah seperti sekarang. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Suming akan menggunakan seni pemujaan bulan yang persis sama untuk melawan lautan api. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlintas dalam pikirannya dan praktis membalikkan semua pemikiran dan keyakinannya. Seni pemujaan bulan ini diturunkan oleh para guru kepada murid langsung mereka di antara kelelawar suci, dan hanya kelelawar suci benang emas yang dapat menguasainya. Praktis tidak mungkin bagi orang luar untuk memperolehnya. Inilah seni yang diberikan kepada mereka secara pribadi oleh leluhur bulan yang mereka sembah. Ini adalah seni suci yang menjadi milik kelelawar suci. Namun tepat pada saat itu, dia melihat Suming melakukan jurus itu tepat di depan matanya, dan bahkan, ketika dia melakukannya, kelelawar suci benang emas bahkan merasa bahwa versi jurus pemujaan bulan milik Suming lebih otentik daripada miliknya. Lagi pula, jika dia ingin menggunakan seni ini, dia perlu meminjam kekuatan dari pencipta bulan, dia tidak bisa begitu saja melakukan seni itu dengan tangannya sendiri. Lebih penting lagi, dia hanya tahu cara menyembah bulan, dia tidak tahu cara melakukan pembakaran darah. Leluhur bulan hanya akan memberikan tetua agung dan pemimpin utama mereka metode untuk berlatih melakukan pembakaran darah. Ini adalah seni terkuat kelelawar suci. Namun bukan itu saja. Yang benar-benar membuat kelelawar suci benang emas merasa seolah tekadnya akan hancur adalah kehadiran dan aura yang menyebar dari tubuh Suming ketika dia melakukan pembakaran darah dan membungkuk ke arah bulan ke-9 di langit. Kelelawar suci benang emas benar-benar merasa seolah-olah dia telah berhadapan langsung dengan patung leluhur suci di Gunung Li Abadi. Rasa takut dan hormat tumbuh di lubuk hatinya. Siapa kau? Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau mengetahui seni yang diberikan kepada kita oleh leluhur bulan kita? Teriak kelelawar suci benang emas dengan suara yang menandakan ia hampir mengalami gangguan mental. Sambil berteriak, ia segera mundur. Seni memuja bulan yang kau bicarakan adalah kemampuan ilahi yang hanya diberikan kepada keturunan langsung dari Fire Berserker. Siapakah kau sebenarnya? Ekspresi Suming gelap dan dingin saat dia melangkah maju. Dia dengan cepat menyebarkan indera ilahinya untuk membentuk gelombang tekanan, dan dengan aura mengesankan yang muncul setelah dia melakukan pembakaran darah, dia mulai menekan maju menuju kelelawar suci benang emas. Aku adalah anggota kelelawar suci benang emas baru saja mulai mengucapkan kalimatnya ketika ia langsung dipotong oleh ucapan Suming. Aku adalah keturunan langsung dari seni pemujaan bulan. Aku satu-satunya berserker api di dunia. Beraninya kau menanyakan pertanyaan itu padaku? Suming tersenyum dingin, dan kata-katanya keluar bersamaan dengan tekanan luar biasa dari tubuhnya. Kalian, kelelawar suci, terlihat sangat mirip dengan sayap bulan. Akulah yang penasaran tentang hubungan apa yang kalian miliki dengan sayap bulan. Suming melangkah maju. Siapakah leluhur bulan yang kau bicarakan? Mengapa dia mengetahui seni ini? Suming terus berbicara, dan dia sama sekali tidak berniat memberi cukup waktu bagi kelelawar suci benang emas yang mundur itu untuk berpikir.
Dengan tekanan kuat yang berasal dari indera ilahinya yang dahsyat, dia melanjutkan interogasinya sementara pikiran kelelawar suci benang emas itu benar-benar kacau. Bagaimana kalian, kelelawar suci, mulai menyembah yang disebut sebagai leluhur bulan kalian ini? Seni berserker api yang kau praktikkan belum lengkap, kau hanya tahu sebagiannya. Apakah kau tahu cara melakukan pembakaran darah? Kau berlatih seni berserker api, tapi berani-beraninya kau mengeksekusinya di hadapanku. Untuk saat ini, aku bahkan tidak akan membahas betapa besarnya kau telah melebih-lebihkan kemampuanmu. Siapa yang memberimu wewenang untuk melancarkan serangan berskala besar seperti itu? Setelah mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, suara Su Ming tiba-tiba menjadi lebih keras, dan dengan suara seperti guntur, dia mengajukan pertanyaan berikutnya. Siapa yang mengizinkanmu datang? Pertanyaan itu bagaikan guntur yang menggelegar, dan di bawah rentetan pertanyaan yang terus-menerus serta tekanan dari indera ilahinya, hal itu menyebabkan tekad kelelawar suci benang emas akhirnya hancur. Sang leluhur bulan, ia terhuyung mundur, kepalanya dipenuhi suara berdengung. Pertanyaan Su Ming yang menggelegar itu memberinya perasaan bahwa ia harus menjawab pertanyaan tersebut. Seolah-olah semacam kehendak telah turun ke tubuhnya, dan ia tidak bisa menentang kehendak itu. Di mana leluhur bulan? Su Ming bergerak maju sekali lagi, dan suaranya menggema di udara dengan lebih keras kali ini. Gunung Li Abadi, kapan rakyatmu mulai menyembahnya? Su Ming terus mendekatinya, dan suaranya semakin keras, menyebabkan darah mengalir keluar dari mata, hidung, mulut, dan telinga kelelawar suci benang emas saat pikirannya terus hancur. Dahulu sekali, aku tidak tahu, pada akhirnya, kelelawar suci benang emas tidak lagi mampu menahan tekanan dan mengeluarkan jeritan kesakitan yang melengking. Ia menekan kedua tangannya ke kepalanya dan bergerak cepat mundur sementara jeritannya bergema di udara. Matanya berkabut dan darah menetes di sudut mulutnya. Suara Su Ming bergema di kepalanya saat itu, dan semakin lama semakin keras dan jelas. Seolah-olah suara itu mencoba membuat pikirannya hancur. Su Ming berhenti bergerak dan melirik kelelawar suci yang terhuyung-huyung itu. Kemudian, ia memulihkan kesadaran ilahinya dan kehadirannya sebagai berserker api setelah melakukan pembakaran darah. Ia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan pergelangan tangannya ke arah kelelawar suci benang emas itu. Dengan jentikan itu, bayangan raksasa segera muncul di belakang kelelawar suci benang emas yang sedang mengalami kehancuran mental, dan bayangan itu adalah naga lilin. Su Ming mengerutkan kening dan terdiam sejenak dalam lamunan sambil berdiri di udara. Bukan Hefeng, berdasarkan apa yang dikatakan kelelawar suci ini, yang disebut leluhur bulan ini telah disembah sejak lama. Waktunya memang tidak cocok, tapi aku tetap tidak bisa memastikan berapa banyak waktu yang telah berlalu di dunia luar sementara aku berada di dunia abadi dan tak terkalahkan. Gunung Li Abadi, saat Su Ming sedang mengumpulkan pikirannya, ia mendapati bahwa nama itu terdengar agak familiar baginya, tetapi ia tidak dapat mengingat bagian mana yang mengingatkannya pada sesuatu. Sambil tenggelam dalam pikirannya, ia berbalik dan berjalan menuju lembah tempat tinggal para dukun. Bahkan ketika dia melihat lembah tempat para dukun tinggal di kejauhan, dia masih tidak ingat mengapa Gunung Li Abadi itu terdengar familiar. Namun, dia benar-benar yakin bahwa dia belum pernah mendengar tentang gunung itu sebelumnya. Ketika Su Ming kembali ke lembah, ia disambut dengan meriah. Semua dukun yang tersisa keluar dari gua tempat tinggal mereka, dan ketika mereka melihat Su Ming, mereka semua berlutut di tanah untuk menyembah. Kita semua adalah orang-orang yang telah ditinggalkan, dan kami menyebut diri kami sebagai keluarga takdir. Salam, Tuan Mosu. Ratusan orang bersujud kepadanya, dan ratusan suara menyatu membentuk gelombang suara yang bergema di udara. Suara-suara itu dipenuhi dengan ketulusan dan rasa syukur, serta penghormatan yang penuh semangat. Bagi mereka, penampilan Su Ming bagaikan lampu di tengah kegelapan, seperti mercusuar harapan di tengah keputusasaan. Su Ming perlahan turun dari udara dan berdiri tepat di depan orang-orang yang menyebut diri mereka kerabat takdir. Dia memandang kelompok orang ini, yang sebagian besar hanya tinggal tulang dan kulit, yang semuanya berpakaian compang camping, lalu menatap mata mereka, yang semuanya bersinar dengan kegembiraan dan rasa hormat. "Mengapa kalian menyebut diri kalian sebagai keluarga takdir?" tanya Su Ming dengan tenang. "Kami ditinggalkan oleh para dukun. Kami tidak punya masa depan, tidak punya harapan, dan kami memutuskan bahwa sebaiknya kami menciptakan masa depan kami sendiri dan mengendalikan harapan kami sendiri, seolah-olah kami mengendalikan takdir kami sendiri. Itulah sebabnya, kami menyebut diri kami keluarga takdir." Nan Gong Hen juga berlutut di tanah. Pada saat itu, dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan tegas. Su Ming tetap diam dan sekali lagi mengamati orang-orang itu dari kejauhan. Ia melihat tekad yang membara seperti nyala api di dalam tatapan mereka, di samping semangat dan rasa hormat yang membara. Tekad itu adalah keinginan untuk mengendalikan nasib mereka sendiri,
keinginan untuk menjadi prajurit perkasa yang dapat menentukan nasib mereka sendiri sehingga mereka dapat menunjukkan kepada para dukun yang telah meninggalkan mereka bahwa mereka tidak lagi membutuhkan siapapun untuk mengasihani dan menyelamatkan mereka. Mereka adalah kerabat takdir. Hanya ada sedikit orang tua di antara mereka. Selain beberapa orang yang berada di puncak usia produktif, sebagian besar kelompok ini adalah anak-anak kecil. Anak-anak ini lahir di tempat ini. Dalam pikiran mereka, dukun hanyalah sebuah nama. Sejak kecil, mereka menyaksikan anggota suku mereka meninggal. Meskipun masih anak-anak, tatapan mereka ketika memandang Suming dipenuhi dengan rasa hormat dan tekad yang kuat. Ini adalah ras yang lahir setelah ditindas oleh takdir. Ini adalah ras yang sama sekali tidak terkait dengan para saman, sekelompok orang yang memiliki kehendak sendiri, kehendak yang bahkan para saman pun tidak miliki. Kemauan itu masih relatif lemah, tetapi jika Fatetkin memiliki cukup waktu untuk tumbuh lebih kuat dan akhirnya mengembangkan diri, maka ras ini akan menjadi eksistensi yang sangat menakutkan. Kami semua bersedia menerima Anda sebagai tuan kami, Senior Mo yang terhormat. Mulai sekarang, kami hanya akan mendengarkan perintah Anda. Nan Gonghen menggertakkan giginya. Saat dia berbicara, semua Fatetkin yang berlutut di belakangnya mengucapkan kata-kata yang sama. Kami bersedia menerima Anda sebagai tuan kami, Senior Mo yang terhormat. Kami hanya akan mendengarkan perintah Anda. Suara-suara itu bagaikan gelombang suara yang mengamuk menuju langit, bergema ke segala arah, dan tidak menghilang bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Jika keluarga takdir memiliki seorang tuan, lalu apakah mereka masih bisa menyebut diri mereka keluarga takdir? Suming tetap diam, dan baru membuka mulutnya untuk bertanya perlahan setelah beberapa saat. Kami bersedia memuja Anda sebagai roh suci kami, sesepuh Mo yang terhormat. Kami bersedia memuja patung suci Anda untuk selama-lamanya dan sepanjang generasi. Nan Gonghen terdiam sejenak, lalu setelah itu, ia berbicara lagi. Sudah berapa lama aku menghilang? Suming menghindari menjawab pertanyaan Nan Gonghen dan malah bertanya apa yang ingin dia ketahui. Sudah 15 tahun sejak Anda menghilang, Senior Mo yang terhormat, jawab Nan Gonghen dengan suara rendah. Kota Saman telah hancur lebur. Lanskap dalam radius 1 juta li telah berubah. Kalian semua tetap tinggal di sini, tetapi apakah yang lain pergi? Apa yang sebenarnya terjadi selama 15 tahun terakhir ini? Tatapan Suming tampak serius saat ia menatap Nan Gonghen. Inilah tujuan mengapa ia datang ke lembah ini. Raut getir terlihat di wajah Nan Gonghen. Setelah terdiam sejenak, ia berbicara perlahan. 15 tahun yang lalu, 3 bulan setelah kau menghilang, saat Nan Gonghen berbicara sampai titik itu, tiba-tiba, ular kecil di pundak Suming mengangkat kepalanya dan membuka matanya dengan cepat. Tatapan dingin muncul di matanya dan ia mengeluarkan lolongan yang menusuk. Kilatan ganas dan brutal muncul di pandangannya, dan ia menatap lurus ke arah sebuah gua yang tersegel di dalam lembah. Perubahan perilaku ular kecil itu membuat kata-kata Nan Gonghen terhenti di tenggorokannya. Ia tertegun sesaat, dan segera menoleh untuk melihat sumber yang memunculkan keganasan ular kecil itu. Ketika melihat gua tertutup itu, kilatan muncul di mata Nan Gonghen. Suming menyipitkan matanya dan pandangannya tertuju pada gua yang tertutup rapat. Lolongan ular kecil itu semakin keras saat hinggap di bahunya. Kebencian di matanya menyebabkan semua orang yang melihatnya merasakan ketakutan yang tumbuh di hati mereka. Itu adalah gua tempat tinggal Senior Heiya, gumam Nan Gonghen pelan. Dengan ekspresi tenang, Suming mengangkat tangan kanannya dan menangkap udara. Seketika, gumpalan asap hijau muncul di tangannya. Saat asap itu berputar di sekitar tangannya, ia berubah menjadi bayangan ilusi yang tampak melayang menuju gua itu seolah-olah sedang diserap. Bayangan itu tampak seperti lelaki tua berbaju hitam yang pernah bersekongkol melawan Suming di masa lalu. Gumpalan asap hijau itu telah diekstraksi dari secercah kesadaran ilahi lelaki tua itu ketika Suming masih berada di dunia abadi dan tak terbinasa. Saat itu, dia berpikir untuk menggunakannya untuk mencarinya ketika dia berada di dunia luar. Begitu dia melihat perilaku abnormal ular kecil itu, dia termenung sejenak, lalu mengeluarkan gumpalan asap hijau itu untuk mengujinya, dan seketika itu juga, niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Jadi kau di sini, Suming tersenyum dingin, lalu melangkah maju. Ular kecil di pundaknya melesat keluar dan bergegas menuju gua yang disegel. Hampir seketika setelah Suming melangkah maju, raungan rendah terdengar dari dalam gua yang tertutup rapat itu. Pintu gua meledak dengan suara keras, dan sesosok hitam terbang keluar dari dalamnya. Tepat ketika sosok hitam itu muncul, dia langsung berlari ke arah ular kecil yang menyerbu ke arahnya. Percikan api berterbangan di udara, dan sosok hitam itu mengeluarkan erangan tertahan, tetapi dia masih berhasil menggunakan semacam kemampuan ilahi yang menyebabkan tubuh ular kecil itu membeku. Tepat pada saat tubuhnya membeku, sosok hitam itu melesat ke langit. Dengan dengusan dingin, Suming melangkah maju dan menghilang.
Ketika muncul kembali, ia sudah berdiri di udara, tepat di atas sosok hitam itu. Saat ia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah, sosok hitam itu meraung. Ia pun mengangkat tangan kanannya, dan telapak tangan mereka berbenturan di udara. Suara dentuman keras terdengar. Su Ming bahkan tidak bergeming sedikit pun, tetapi sosok hitam itu batuk mengeluarkan seteguk besar darah dan tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Pada saat itu, penampilannya terungkap. Sosok hitam itu mengenakan jubah hitam, dan dia memang lelaki tua berbaju hitam yang ingin dibunuh Su Ming. Saat dia jatuh ke tanah, tudung yang menutupi kepalanya terlepas diterpa embusan angin kencang, memperlihatkan wajah yang dipenuhi daging busuk. Wajah itu tampak sangat jelek. Sebagian besar daging dan darahnya sudah membusuk, dan tulang bahkan bisa terlihat di beberapa bagian wajah. Takdir, lelaki tua itu mengeluarkan lolongan melengking dan menatap tajam Su Ming. Awalnya dia mengira bisa menghindari indera ilahi Su Ming, dan seperti kegelapan yang berada di bawah lampu, dia bisa tetap tak terdeteksi, tetapi dia lupa tentang ular itu. Ketika ular kecil itu berada dalam genggamannya saat ia menggunakannya untuk mengancam naga lilin dan Su Ming, mungkin tampak seperti ular itu pingsan, tetapi sebenarnya, ia masih sadar. Dengan demikian, ia telah mengukir kehadiran lelaki tua itu jauh di dalam ingatannya. Meskipun kehadiran itu hanya berupa secercah indera ilahinya, begitu ular kecil itu memperoleh warisannya dari naga lilin, ia bukan lagi ular seperti di masa lalu. Itulah mengapa ia dapat mengenali orang yang bersembunyi di gua berdasarkan kehadirannya bahkan ketika orang itu telah menghindari indera ilahi Su Ming. Lalu bagaimana jika kau melarikan diri dari alam abadi dan tak terkalahkan? Kau tak bisa lolos dari rencana tuanku. Kau tak bisa lolos dari takdirmu. Pria tua itu tertawa sinis. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lolos dari kematian, itulah sebabnya dia menelan inti obat sebelum kehabisan persediaan barusan. Inti itu memberi 1/10 peluang untuk mematahkan kutukan, tetapi ada juga 9/10 peluang di mana dia akan dengan cepat kehilangan kemauannya, ingatannya akan hancur, dan dia akan berakhir seperti binatang buas. Secercah niat membunuh terpancar di mata Su Ming. Awalnya ia mencurigai asal-usul lelaki tua itu, dan sekarang ia tidak lagi ragu. Orang ini memang antek di Tian. Ia melangkah cepat ke depan dan muncul di hadapan lelaki tua itu dalam sekejap. Kegilaan terpancar di mata lelaki tua itu, dan ia membentuk segel, berpikir untuk menggunakan kemampuan ilahi. Namun tubuhnya sudah sangat lemah. Sebelum ia sempat menggunakan kemampuan ilahi itu, tangannya disingkirkan oleh tangan kanan Su Ming. Su Ming meraih jubah hitamnya, menariknya, dan merobek seluruh jubah hitam itu dari tubuh lelaki tua tersebut. Setelah jubah hitam itu dilepas, tubuh kurus kering lelaki tua itu terungkap, bersamaan dengan bau busuk yang menyebar di area luas di langit. Kau tampak bukan manusia maupun hantu. Su Ming segera mengetuk dada lelaki tua itu dengan jari telunjuk kanannya. Begitu jarinya menyentuhnya, lelaki tua itu gemetar dan terhuyung mundur beberapa langkah, darah hitam mulai mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Lalu bagaimana jika aku mati? Setidaknya aku masih memiliki semua ingatanku. Bagaimana denganmu? Bawalah ingatanmu yang terfragmentasi dan kebingunganmu untuk menempuh jalanmu sebagai takdir. Lelaki tua itu sangat lemah dan tidak menunjukkan sedikit pun perlawanan di hadapan Su Ming, tetapi tawanya, yang mengandung semua kegilaannya, terus bergema di udara dan menggema di seluruh area. Su Ming tidak berbicara. Dia melangkah maju beberapa langkah dan mengangkat tangan kanannya untuk mengetuk dada lelaki tua itu sekali lagi. Begitu dia mengetuk beberapa titik di tubuhnya, gumpalan asap hitam langsung keluar dari dada lelaki tua itu dan langsung menuju tangan kanannya, menyebabkan seluruh lengan kanannya tampak hitam pekat. Lengan itu mulai membusuk dengan cepat. Takdir, kau hanya akan menjadi takdir sepanjang hidupmu. Aku akan menunggumu di neraka. Kutukan lelaki tua itu meledak sepenuhnya begitu Su Ming menusuk beberapa titik itu. Dalam kesakitannya, dia meraung, dan dia tampak seperti telah jatuh ke dalam kegilaan. Namun, saat ia mulai berteriak, Su Ming muncul di samping tangan kanannya, meraihnya, lalu dengan tangan kirinya yang diposisikan lurus seperti pisau, ia menebas ke bawah. Suara retakan terdengar di udara, dan lengan kanan lelaki tua yang menghitam itu langsung terlepas. Rasa sakit yang hebat menyebabkan lelaki tua itu semakin terjerumus ke dalam kegilaan. Dengan kutukan yang melingkupinya, kekuatan ilahi yang baru lahir tidak dapat meninggalkan tubuhnya, dan dia bahkan tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Di tengah rasa sakit itu, jeritannya menjadi semakin kuat. Klon guru akan datang kapan saja. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menghadapinya. Takdir, haha, pada akhirnya, kau tetap akan berjalan di jalan yang seharusnya kau tempuh. Saat lelaki tua itu berteriak, jari telunjuk kanan Su Ming dengan cepat mengetuk beberapa titik di dadanya, menyebabkan lengan kirinya seketika menjadi gelap juga. Kemudian Su Ming memotong lengan kiri lelaki tua itu. Saat lelaki tua yang kehilangan kedua lengannya menjerit kesakitan, dia terus meneriakkan kata-kata jahat itu tanpa henti.
Meskipun kau telah keluar dari dunia abadi dan tak terkalahkan, 15 tahun telah berlalu. 15 tahun, aku telah menjebakmu selama 15 tahun, itu sudah cukup. Aku mati untuk tuanku. Dengan kemampuan ilahinya, ketika dia akhirnya mencapai kebesaran, dia pasti akan menghidupkanku kembali. Mengapa aku harus takut mati? Tapi kau, takdir, kau tidak akan pernah tahu apa sebenarnya ingatanmu dan apa yang kurang darimu. Saat lelaki tua itu berteriak, percikan kecerdasan perlahan menghilang dari matanya, dan dia mulai melolong seperti binatang buas. Tubuhnya bergetar, bukan hanya kekuatan penuh kutukan itu meletus di tubuhnya, tetapi juga dengan cepat menggerogoti kekuatan hidupnya. Haha, aku tidak mati di tanganmu, tapi di tangan kutukan, aku bebas sekarang. Tapi kau takkan pernah tahu di mana adik perempuanmu, kau takkan pernah tahu betapa banyak misteri yang mengelilingimu. Kau akan kehilangan dirimu sendiri saat kau tetap dalam keadaan linglung. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, matanya sudah benar-benar kehilangan kilaunya, dan dia sepenuhnya berubah menjadi binatang buas yang kehilangan semua kecerdasannya. Mati itu tidak semudah itu, kata Suming dengan tenang. Ketika lelaki tua itu berubah menjadi binatang buas yang kehilangan akal sehatnya, ia meluruskan jari-jarinya dan dengan cepat menekan telapak tangannya ke dada lelaki tua itu. Asap hitam kembali menyembur keluar dari dada lelaki tua itu dan langsung menuju kakinya. Dengan satu ayunan lengannya, kaki lelaki tua itu langsung meledak, dan kutukan itu terlihat dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Kutukannya berasal dari naga lilin. Suming telah berada di dunia abadi dan kekal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ular kecil itu juga telah mengakuinya sebagai tuannya. Pengetahuan dan pemahamannya tentang kutukan ini sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Saat ia menekan dada lelaki tua itu, mata kusam lelaki tua itu perlahan-lahan berbinar seolah-olah kekuatan hidup mulai tumbuh di dalam dirinya setelah mengalami semacam rangsangan. Namun, saat matanya berbinar, kecerdasannya perlahan kembali, dan ia secara bertahap melihat apa yang ada di sekitarnya dengan jelas, ekspresinya langsung berubah drastis. Awalnya dia mengira dirinya telah meninggal, tetapi saat itu juga, tepat di depan matanya, Suming menyelamatkannya. Seharusnya ini menjadi momen yang membahagiakan baginya, tetapi baginya, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Dia sudah bisa membayangkan hukuman dan rasa sakit seperti apa yang harus dia alami begitu Suming menangkapnya saat dia tidak lagi berada di bawah kutukan dan dalam keadaan lemah. Bahkan, semua ingatannya di kepalanya bisa terus-menerus dipaksa keluar darinya dengan semua metode yang bisa dipikirkan Suming. Baginya, hal semacam ini beberapa kali lebih berat daripada kematian. Dia tahu bahwa jika dia mati sekarang, setidaknya dia akan mati untuk tuannya. Dia masih memiliki kemungkinan untuk dihidupkan kembali di masa depan. Namun, jika Suming menggunakan metode tertentu dan mempelajari semuanya darinya, maka dia benar-benar akan mati. Bukan hanya gurunya tidak akan menghidupkannya kembali di masa depan, ada juga kemungkinan besar gurunya akan marah, dan lelaki tua itu akan menyeret seluruh keluarganya ke alam para dewa. Kau, hati lelaki tua itu bergetar dan rasa takut yang besar muncul di matanya. Dia memperhatikan Suming mengetuk beberapa titik lagi di tubuhnya, dan meskipun dia dalam keadaan lemah, dia masih bisa merasakan sebagian besar kutukan menghilang dari dalam dirinya. Selama 15 tahun ini, dia selalu berjuang. Dia takut mati, tetapi ketika dia bertemu Suming, dia tidak lagi takut. Dia ingin mati, tetapi begitu dia mengetahui bahwa dia tidak bisa mati, gelombang ketakutan yang bahkan lebih besar daripada ketakutan yang dia rasakan terhadap kematian muncul dalam dirinya. Kata-kata yang baru saja ia gunakan untuk memprovokasi Suming kini telah berubah menjadi sumber teror yang sangat menakutkan baginya. Pemandangan Suming menyelamatkan lelaki tua berjubah hitam itu menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Nan Gong Hen juga melihatnya. Hati mereka semua bergidik, dan rasa dingin yang mendalam muncul di dalam hati mereka karena apa yang mereka lihat. Kebencian macam apa yang mungkin dimiliki seseorang sehingga membunuh musuhnya pun masih belum cukup untuk mengatasi kebencian itu, dan dia malah menyelamatkan musuhnya sendiri. Dendam macam apa yang mungkin dimiliki seseorang sehingga membuatnya berpikir bahwa kematian bukanlah kelegaan, dan bahwa hidup adalah bentuk siksaan terbesar. Seberapa kuat tekad seseorang hingga mampu melakukan hal ini, hingga ia bahkan tidak membiarkan seseorang mati. Lalu neraka macam apa yang menanti lelaki tua berjubah hitam itu? Nan Gong Hen menatap Suming, melihatnya melakukan semua ini dengan ekspresi apatis dan dingin, dan hatinya dipenuhi rasa dingin yang mendalam. Dia menarik napas tajam. Selamat datang kembali. Ketika mata lelaki tua itu kembali jernih sepenuhnya, Suming mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke bagian atas kepala lelaki tua itu. Kekuatannya melonjak dan menyegel semua kekuatan lelaki tua itu. Setelah itu, dia menatap mata lelaki tua yang ketakutan itu, dan membisikkan kata-kata itu dengan lembut.